Salam, selamat malam Mama. Salam, selamat malam Kak Debbie. Ya, terima kasih banyak Mama sudah mau hadir dengan kami Pemuda Nasaret Osapa Timur di podcast Pemuda ini. Saya Debinda Paroka dan ini teman saya. Ya. Hai Kak Icat. Ketong senang sekali nih Mama ketong pendeta baru di sini yang baru diperhadapkan tanggal 8 kemarin Mama ya. Jadi ketong senang sekali Mama juga bisa bergabung dengan ketong sini dan bantu ketong anak-anak muda Mama. Jadi ketong podcast kali ini bahas apa saja yang ketong mau bahas. Apa saja yang lagi durasi tuh. Tadi ketong suka sama Mama tadi kalau maksimal 45 menit aman. Nah Mak, pertanyaan pertama pembuka dong Mak, jangan berat-berat. Oke. Ketika jangan doang. Jadi Mak, ketika Mama dapat info untuk ditempatkan di Jemaat Nasaret Osapa Timur nih Mak, apa yang Mama siapkan begitu? Adakah persiapan-persiapan khusus begitu? Orang Kayaknya bilang tidak ada persiapan apa-apa. oh tidak ada persiapan apa-apa. Ya, jadi pendeta gemit harus siap ditempatkan di mana saja. Siap. Kalau ketong kemarin bawa beberapa pendeta ya, ketong bawa beberapa pendeta jadi sini Mak. Ketong tanya tuh, apakah jadi pendeta itu nasar? Ada bilang nasar, ada ketemu Cafik beberapa bilang donasar dari orang tua. Dinazarkan oleh Iya, dinazarkan oleh orang tua gitu. Kalau Mama pun perjalanan sampai menjadi pendeta tuh dinazarkan juga? Tidak. Orang tua saya malah tidak setuju jadi pendeta. Oh gitu Mak. Iya. Terus alasan apa Mama mau memilih? Kembangkan dari orang tua. Suka dari kecil itu Mama suka sekali baca Alkitab. Dari kecil. Mulai dari bisa membaca, itu mulai baca Alkitab, Kejadian, Kisah Habis, lalu masuk di Keluaran. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di Alkitab yang ketika tanya di guru sekolah minggu, tanya di orang tua kok tidak pas ya. Lalu akhirnya belajar terus dan ya mau cari tahu itu yang jalan keluarnya ya sekolah teologi dan jadi pendeta. Iya sih, soalnya beta juga kalau baca Alkitab nih Mak, kadang-kadang beta sonde mengerti dan beta lebih suka baca perjanjian lama ketimbang perjanjian baru. Kenapa begitu? Karena kalau perjanjian lama kayak di aplikasi gampang, kayak di perjanjian baru tuh nih pakai ilustrasi perumpamaan gitu nama. Ya, kalau Fritz lebih suka mana? Suka baca WhatsApp. Ya baca WhatsApp dari Nona dong. Oh ya, tadi beta lupa nih, kan teman-teman ada kasih ingat Mama. Mungkin di sini beberapa jemaat ada yang sonde tahu atau dari luar sonde tahu. Ini ketemu Mama pendeta yang baru, satu dari 3 pendeta yang ada di Jemaat Nasaret Osapa Timur, Mama Leni Gana Mansopo. Oke. Maaf agak terlambat Mas, selamat datang di Nasaret. Terima kasih. Itu mulai bertanya. Terima kasih udah mau undang, mau diajak untuk ikut ini. Siap. Nah, Mak, beta mau tanya nih, Mak, yang lagi marah karena ada punya beberapa teman-teman yang maaf karena dia pindah denominasi, jadi dia bilang gemit nih sonde punya ini untuk bilang LGBT itu gemit sonde terima. Tidak punya ketegasan. Iya, tidak punya ketegasan. Kayaknya ada ini suara gembala majelis sinode yang baru sudah ada ketegasan. Oh, sudah Mak? Pernyataan di suara gembala majelis sinode tentang lingkungan hidup itu ada di YouTube channelnya majelis sinode. Penegasan dari majelis sinode di bagian akhir suara gembala tentang lingkungan itu ketua sinode dia berdiri bersama majelis sinode harian yang lain dan pernyataannya tegas. LGBT itu dia tidak sesuai dengan ajaran Alkitab dan tidak sesuai dengan ajaran gereja. Karena itu Gemit menolak LGBT dan Gemit menyatakan bahwa LGBT itu dosa. Mungkin Mama ini tapi kemarin di Tepungkalan tuh dia sempat kirim itu karena Februari kemarin. Kenapa dia sampai waktu itu kotong bahas juga panas. Kenapa kotong ini bahas itu karena Februari kemarin ada bedah ini soal LGBT menurut Alkitab begitu. Nah di situ ada juga Mama Ketua Sinode Mirim. Dan di situ dari 5 orang ada beberapa orang dari 5 orang tuh dong sonde ada pernyataan untuk menolak LGBT begitu. Jadi akhirnya orang lain yang sonde ada di itu kegiatan dong bilang ini gemit ada di ini sinode ada di situ tapi sonde menolak. Makanya kenapa kemarin sempat heboh tuh kalau gemit sonde menolak LGBT. Sebenarnya waktu itu penegasan dari ketua sinode adalah dia berdiri sebagai seorang akademisi. Ibu Pendeta Mary akademisi, dia ketua sinode juga. Jadi ketika dia ada pada seminar
itu undangan pribadi katanya. Jadi pernyataannya itu pernyataan pribadi, tidak bisa dipakai sebagai pernyataan resmi lembaga. Karena itu ketika dalam pernyataan itu kalau dia bilang bahwa dan tidak ada ketegasan sama sekali bahwa LGBT dosa, itu pernyataan pribadi dia, itu sikap pribadi dia. Tapi sebagai lembaga kemarin sudah ada pernyataan tegas dari ketua sinode bahwa LGBT itu dosa dan Gemit tidak menerima LGBT. Apa itu karena sudah ada gejolak yang begitu banyak, makanya baru Mama Pendeta ngomong gitu soal itu pertanyaan yang harus diajukan kepada oh iya betul sinode. betul Saya kan tidak tahu dia punya rasa hatinya iya. Tapi kalau Mama sendiri lihat LGBT itu kenapa, kalau Mama lihat itu karena apa gitu? Apakah karena pergaulan anak muda atau karena kurang dekatnya dong dengan Tuhan? Nah, ini jadi pergumulan panjang, banyak sekali teori baik itu kepandangan teologi terhadap LGBT. Tapi yang paling mendasar LGBT adalah orientasi seksual kan. Ada orientasi terbagi semua orientasi heteroseksual dan homoseksual. Lalu kemudian teori-teori dimunculkan bahwa orang orientasi homoseksual itu dari awal Tuhan sudah ciptakan begitu. Bahwa ada yang orientasinya suka sesama jenis gitu. Bahwa kekayaan daripada ciptaan Tuhan adalah juga bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan, tapi juga orientasi hetero dan homoseksual. Ini yang jadi soal. Ini jadi soal karena kelompok mereka yang setuju dengan orientasi seksual homoseksual, mereka juga pakai ayat-ayat Alkitab sebagai pembenaran, tapi saya kira itu terlalu dipaksakan ya. Terlalu dipaksakan. Seperti orang bikin salah lalu cari pembenaran Alkitab untuk membenarkan sikap mereka, membenarkan pilihan yang jelas-jelas dosa. Lalu kemudian semakin banyak orang yang homoseksual, maka semakin dibenarkan gitu. Akhirnya secara sosial orang rame-rame untuk setuju, banyak sekali yang setuju. Lalu kemudian mengabaikan kebenaran Alkitab. Padahal ya Tuhan menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Dan sejak awal Tuhan menetapkan yang menikah itu laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Dan itu tegas sekali dikatakan dalam Alkitab. Yang jadi soal kemudian perdebatan serius tentang ini, karena memang perjanjian lama itu mengulas beberapa peristiwa tentang Tuhan tidak menghendaki homoseksual, dan kasus yang paling berat itu di Sodom dan Gomora. Kalian dua tahu kan ceritanya kan? Kita tahu. Dia ya kalau karena nih kalau beta lihat sih sekarang di beta mau bilang kalau West apa juga sudah jadi Sodom dan Gomora. Kenapa begitu? Kemarin beta pernah bahas juga ini dan data data. Iya, siap. Serius, jangan gosip, data betul mah. Kalau kotong kan biasa anak di sini kan lingkungan kampus banyak. Beta sudah tahu kalau beta mau bilang ini data beta ambil dari mana, tapi beta kembali lagi bilang kalau orang teman banyak sekali mah dan bilang dia lu tinggal di Westapa. Aduh, kawan lu di Westapa tuh satu kaki sudah neraka kalau begitu. Karena dong bilang pergaulan bebasnya anak muda mulai dari yang LGBT, anak-anak muda dong yang hidup sembarang gitu tuh ada di. Kata siapa anak muda itu penuh dengan dosa, enak saja. Oh iya, soalnya anak muda Kristen tidak mungkin penuh dengan dosa. Iya betul, kotong Nasaret soalnya gitu. Ya mereka jangan-jangan KTP Kristen tapi perilaku Kristen. Tapi kan semua anak muda itu ketika ketemu anak muda yang mana? Anak muda Kristen semua aktif di gereja, bahkan walaupun dia kayak tadi bilang dia KTP-nya Kristen, tapi dia sudah memberi diri untuk Tuhan. Ya, itu yang akhirnya di masyarakat orang akan bilang oh ini anak muda sebenarnya dia perilakunya kurang baik sebenarnya di masyarakat. Ya. Kan ada terjadi beberapa anak muda, semua anak muda juga terlahir ya dia aktif di gereja, tapi ada juga yang dia di luar dia buat kenakalan remaja lah begitu. Tapi kita kembali ke LGBT ya. Ya siap. Apa yang mau kalian tahu selanjutnya tentang LGBT? Kalau Mama lihat sendiri dari setahu beta ada pendeta tuh ada 1000-an pendeta ya di 1000 lebih. Apakah 1000-an itu semua menolak LGBT atau ada yang terima? Pernyataan resmi lembaga itu Gemit memberi pernyataan tegas bahwa LGBT itu dosa karena pendasaran Alkitabiahnya kuat. Perjanjian Lama memberi penegasan bagaimana peristiwa Sodom dan Gomora kan. Lot dia mendapat tamu yang diimani sebagai malaikat Allah, lalu kemudian orang-orang di Sodom itu mereka berteriak keluarkan mereka, kami mau pakai mereka gitu. banyak tafsir
terhadap peristiwa itu. Ada yang bilang bahwa mereka mau pakai itu dalam arti mereka mau siksa orang-orang itu gitu. Tapi kata yang dipakai di situ adalah yada. Kata kami mau pakai mereka itu bahasa Ibrani yang dipakai adalah yada. Yada itu menunjuk pada hubungan seksual. Karena itu kayak Abraham berhubungan dengan istrinya pakai kata yada gitu, maka itu hubungan seksual. Maka para laki-laki yang datang dan mau ambil ini malaikat dan dia bilang pakai, itu mereka mau berhubungan seksual. Nah sejak iya laki-laki dan laki-laki, karena itu sejak itu maka bentuk hubungan homoseksual itu ya hubungan sodomi itu pakai dubur gitu, dan itu membuat kota itu dikutuk oleh Allah. Karena memang Allah tidak menghendaki hubungan homoseksual. Nah, dalam perjanjian baru, persoalan tentang homoseksual itu, orientasi homoseksual itu juga diangkat. Rasul Paulus ulang-ulang bilang, kaum pemurid gitu, mereka akan mendapatkan hukuman Allah. Terus Petrus juga, surat Yudas juga menyebut tentang kaum pemurid. Tapi, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah menyebut tentang homoseksual? Iya. Tidak pernah terjadi pertemuan antara Yesus dengan orang homoseksual. Tidak ada pernyataan sama sekali dari Tuhan Yesus tentang homoseksual. Lalu kemudian itu jadi pembenaran untuk kelompok pro homoseksual. Bagian serius tuh. Jadi itu saya dulu memang kami para pendeta ada yang sangat pro terhadap orientasi homoseksual sebagai bagian. Ada. Dan saya menjadi pendeta yang lawan betul. Itu tuh salah, tidak bisa. 1000 kali semua manusia berubah menjadi homoseksual, tetap dosa sekalipun semua orang melakukannya. Ya Alkitab bilang itu salah ya salah gitu. Tidak perlu capek-capek menafsir untuk membenarkan sesuatu yang salah gitu, karena banyak orang melakukannya. Jadi dulu tuh saya tuh getol sekali lawan, itu tuh salah. Tapi kemudian saya akhir-akhir ini ketika isu ini kembali diangkat karena ada pendeta yang setelah ditebiskan dia mengaku secara terbuka dia homoseksual. Lalu kemudian orang marah gitu pada gereja, seolah-olah gereja setuju. Dia setuju dengan homoseksual. Sebenarnya bukan karena peristiwa Februari kemarin, tapi ribut di medsos itu karena pengakuan terbuka dari Coco atau siapa itu namanya, aliasnya Coco, terus RM lah, Lawrence lah, macam-macam anak, namanya banyak banget tuh anak. Pengakuan dia yang membuat ini gereja sepertinya menyetujui homoseksual. Kembali pada diamnya Yesus. Ketika kasus ini diangkat saya memilih diam. Jadi ada beberapa teman, Ibu Lini, ayo berkomentar, speak up gitu. Tapi kemudian saya berkumpul betul-betul. Saya, suami dan anak-anak, kami keluarga yang suka sekali berdiskusi yang berat sampai yang ringan sampai berat gitu. Anak-anak suka sekali baca gitu. Jadi apapun di rumah itu panggung diskusi. Jadi akhirnya kami kalau anak-anak tanya, saya bilang kita tunggu dulu sebelum berkomentar apapun. Karena diamnya Yesus itu jadi pertanyaan serius. Kenapa Yesus diam terhadap masalah homoseksual? Lalu kemudian saya bergumul habis-habisan. Ini kenapa? Minta Tuhan kasih jawab. Kenapa Yesus diam? Kenapa Yesus sama sekali tidak ya dia Allah gitu. Maka harusnya dia ketemu orang yang homoseksual, lalu kemudian dia speak up lah, ngomong sesuatu terhadap persoalan ini. Apalagi Yesus kan sangat dengan masalah-masalah sosial. Yesus ulang-ulang tentang pernikahan. Yesus anti perceraian. Yesus menyatakan secara terbuka benci sekali dengan perceraian. Tapi kenapa homoseksual tidak? Lalu pagi-pagi gitu saya selesai berdoa lalu beraktivitas, dan kemudian saya ingat Yesus pernah diam. Ketika Yesus diperhadapkan dengan itu perempuan yang kedapatan bersinah, semua orang menghakimi itu perempuan, dan Yesus diam dan menulis di tanah. Ketika semua orang bilang dia harus dihukum mati karena dia kedapatan bersinah, lalu Yesus bilang kepada mereka yang mau menghakimi ini perempuan, orang-orang Farisi, siapa yang tidak berdosa lempar batu. Lalu semua orang pergi. Tapi dia tidak hanya titik sampai di Yesus diam. Yesus selalu bilang di perempuan, aku tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya percaya
bahwa Tuhan kasih tahu melalui permenungan itu, diamnya Yesus terhadap homoseksual bukan membenarkan homoseksual. Yesus menghendaki supaya jangan sampai kita menghakimi mereka dengan kekerasan demi kekerasan, apapun bentuk kekerasan itu, baik fisik baik verbal, tapi dosa tetap dosa. Maka pernyataan Yesus tegas adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ya pendirian kita secara biblis ada di situ. LGBT dosa, suka atau tidak suka. Tapi apakah menurut Mama Kotong sebagai anak muda sekarang ketika Kotong lihat orang, Kotong tahu untuk orang LGBT itu Kotong juga perlu sama kayak Tuhan Yesus diam saja begitu, atau Kotong perlu kasih ini ke dia? Yang bilang kamu harus diam siapa? Jangan menghakimi, bukan diam. Jangan lupa bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau begitu kamu dosa. Oh ya. Siap, gitu. Supaya dia tahu dia dosa. Jangan orang bikin dosa. Kamu hebat ya. Saya menghargai keputusan dosa kamu. Enak aja dosa ya dosa. Oh, oke. Jadi yang perlu Kotong katakan itu ada. Tapi kan Kotong bisa mengelak bahwa LGBT itu ada di sekitar. Iya, itu banyak. Bagaimana gereja menghadapi orang-orang seperti itu? Saya itu tentang kasus Coco kemarin, lalu kemudian ada yang encourage saya, maksudnya kasih tahu saya gitu. Mama coba ngomong sama dia, jangan hanya berpikir tentang dia, bicara dengan dia. Lalu saya tertarik. Saya beberapa kali konseling dengan orang homoseksual. Coco itu juga Mama pernah. Lalu saya inbox dia, Mama mau ketemu kamu, dan dia baca dan dia tidak balas. Serius. Lalu menarik sekali untuk melihatnya. Kalau dilihat dari beberapa kasus orang-orang dengan orientasi homoseksual, saya menemukan satu pola di sini. Dalam prinsip iman bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan seseorang homoseksual. Tuhan hanya menjadikan orang dengan orientasi heteroseksual. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Lalu ada pola yang saya temukan di situ. Pengalaman seksual pertama seorang manusia itu sangat menentukan orientasi seksualnya. Jadi kalau pengalaman seksual dia pertama, kemarin kan di Poskobang itu kan Coco cerita kan, bahwa di waktu dia kecil tuh dia kakak-kakak itu kasih pakai dia pakaian perempuan. Jadi dia diberi identitas tanpa dia sadar, dia diberi identitas untuk perempuan. Maka ketertarikan dia seperti ketertarikan seorang perempuan, jiwa dia dijadikan perempuan. Ya kemudian dia, ya manusia kan rumit, manusia makhluk yang sangat rumit. Ya jadilah dia homo. Kan ada yang sekedar ini dicoel, di apa main mata itu apa di bahasa Indonesia? Berkedip. Bukannya berkedip kan kok gini. Oh ya main mata bahasa Indonesia. Main mata bahasa Indonesia cuma. Lalu kemudian dia ini atau kayak tapi kan itu harusnya dia pertumbuhan selama dia dari kecil itu kan ada. Harusnya apalagi dia sampai jadi pendeta, itu kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda begitu yang bisa kelihatan. Berarti itu gerik. Langsung semua LGBT dia akan menunjukkan dia hanya akan menunjukkan kepada orang yang sama dengan dia, yang sama-sama punya orientasi seksual dengan dia. Dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa beta begitu. Beta pikir karena pasti belum diterima, jadi kebanyakan orang akan menyembunyikan itu. Beta pikir karena dia akhirnya jadi pendeta juga, harusnya kan kalau bisa, kita bisa lihatlah bibit-bibit di mana bisa orang yang bibit. Ada loh orang biasanya. Tapi kan semua orang yang dia menunjukkan bahwa dia itu. Ya tapi yang paling menjengkelkan, kalian tahu tidak, yang paling menjengkelkan dari kaum homoseksual adalah mentang-mentang ya mereka homoseksual, jadi seenaknya saja berhubungan seksual ya. Sementara yang heteroseksual itu sebenarnya menjaga kekudusan tubuh sampai pernikahan. Mentang-mentang ya dia bilang dia orientasinya homo, lalu seenak saja dia. Aduh hantam kromo. Aduh. Mungkin karena dong belum diakui, makanya dong saya akan menunjukkan itu sampai. Jangan biarkan kelemahan dan ketidakmampuanmu mengontrol hasrat seksual. Ya, sorry Mak, ini agak terganggu. Begini soal apa Mak? Jangan, tidak bisa dibenarkan. Hasrat seksual menjadi pembenaran, ketidakmampuan mengontrol diri menjadi pembenaran untuk bikin salah. Yaitu kelemahanmu lah. Tapi kan harusnya bisa begitu, ada penguatan juga. Tapi kembali ke tadi yang satu cerita bahwa dia juga dibentuk dari lingkungan, kakak-kakak bentuk dia. Berarti pengaruh keluarga juga sangat penting untuk menjaga ini. Iya, sangat penting. Dan penegasan bahwa itu salah dan bagaimana anak-anak ditolong supaya dia strike gitu, dia lurus gitu.
jangan sampai belok. Nah, kalau orang tua membiarkan, malah orang tua senang-senang saja anak dengan ini terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu ya. Jadi baru mungkin karena di budaya ketemu orang timur kebanyakan bahwa bicara seksual soal orang tua dan anak itu masih tabu sekarang. Jadi untuk bahas itu kayaknya di keluarga belum apa. Jadi apakah gereja akan mulai berpikir untuk di ketika khotbah nanti akan bahas soal itu? Apalagi kelihatan. saya kira kalau gereja banyak melalui khotbah 1 minggu 1 kali ya, sayang sekali ya, waktu tidak cukup ya. Kayaknya kalian para pemuda harus menolong dalam hal ini. Menolong seperti apa? Kau hanya pikir ngomong bilang, "Hei, itu dosa," begitu. Penguatan pengajaran, kawan. Pengajaran di gereja itu yang sekarang jadi soal besar. Kita kekurangan pengajaran dalam gereja. Pengajaran yang benar. Masalahnya LGBT juga, ketika ada yang dia mau menunjukkan pada LGBT, tapi ada orang yang dia mau menunjukkan. Jadi dia akan ketika ketemu bilang, kau lu salah tuh, lu boleh begitu, lu harusnya orientasi pada yang jenis kelamin berbeda. Terus dia defensif, dia bilang, soalnya begitu. Nah, itu dia mulai menutupi diri. Jadi kau tong sande. Ya sama juga ya, kawan lu pencuri. Soalnya bisa pencuri. Iya, mana ada pencuri mengaku tuh mah. Iya kan sama juga. Lu kalau dia mengaku mau bikin apa? Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ya kalau orang itu tidak mau diselamatkan, kecuali kita Tuhan. Bagaimana orang tidak mau terbuka bahwa dia salah, bagaimana kita bisa menyelamatkan dia, bisa menolong dia kan? Tapi kalau menurut mama kayak tadi yang mama bilang apa tuh, yang kotong bisa buat pengajaran begitu, kan awal nih mak untuk mau ajak dong datang misalnya untuk bergabung dengan pengajaran tuh agak susah. Cara kiat-kiat mak. Minta hikmat di Tuhan lah. Biasanya kotong yang mau mengajar untuk kotong jadi parah namanya. Minta hikmat supaya Tuhan kasih hikmat supaya bagaimana menolong mereka tanpa menghakimi, menolong mereka untuk tahu bahwa itu salah gitu. Penegasan garis bawahnya gini, semua anak muda masih tahu manusia semuanya punya hasrat seksual. Dari kita lahir kita punya hasrat seksual, dan ada tahap-tahap perkembangan untuk bagaimana mengeksplor hasrat seksual itu. Tapi pertanyaannya adalah, seks itu kebutuhan atau keinginan sih menurut kalian? Menurut Kak Icat, seks itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Keinginan. Kak Icat, kan kebutuhan. Bisa pause, pas. No. Jawab. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Oh. Kan Tuhan. Iya, ini kita keep itu ya, kebutuhan. Siap. Kalau Kak Icat, kebutuhan apa keinginan? Tapi menjawab pertama keinginan. Enggak, kebutuhan. Apakah seks itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kayaknya mah dia kayaknya jadi harus 50. Harus dipenuhi. Kalau keinginan itu harus dikontrol. Seks itu keinginan mesti dikontrol. Kalau makan itu kebutuhan, tidak makan mati. Butuh untuk beranak cucu. Kalau tidak seks lalu kemudian mati, tidak juga. Itu keinginan harus dikontrol. Keinginan harus dilakukan di dalam Tuhan. Makanya jadi indah. Oke lah, keinginan kayaknya tertariknya sama laki-laki. Jangan diikuti lah ya. Kalau orang punya keinginannya saya mau punya pesawat, emang harus punya. Cukup ini. Ojek salah. Kalau sanggup naik ojek. Ya karena Tuhan bilang tidak boleh bikin hal yang salah ya. Hidup ini bukan tentang hidup sekarang gitu. Hidup itu bukan tentang memuaskan semua yang kita inginkan. Mesti dikontrol. Nah kalau mereka bilang kayaknya hasrat saya, kecenderungan saya adalah homoseksual, kontrol itu. Kontrol dalam Tuhan. Supaya jangan sampai jatuh. Karena kalau sudah jatuh pasti hancur. Kalau beta sih lihatnya kalau dong yang LGBT itu menurut beta, tapi beta mau ngomong kalau bilang dong punya hubungan kedekatan dengan Tuhan agak jauh. Ini satu pendeta Juna karena soalnya jadi pendeta siapa bilang kemudian dekat dengan Tuhan. Begitu. Ya. Ya, jadi berarti sebenarnya itu karena kalau dia dekat dengan Tuhan pasti harusnya dia tahu kalau itu salah begitu. Dia dekat dengan Tuhan, roh Tuhan akan menolong dia untuk berubah. Roh Tuhan akan kasih tahu dia itu salah. Kalau dia dekat dengan Tuhan, kalau dia mau hidup benar. Ya bagaimana dia dekat dengan Tuhan, dia pendeta yang baik, dia merusak gereja ini dengan pengakuan terbuka.
Oh my god. Orang sakit ya. Jiwa. Iya, memang karena sesakit makanya dia memilih untuk yang sama. Ya itu sudah. Jadi tugas kalian lah bilang teman-teman ke siapapun dia yang kalian temukan bahwa dia sepertinya punya kecenderungan ke homoseksual, tolong dia, kasih tahu dia bahwa itu salah, tanpa menghakimi dia, tanpa melukai dia. Saya percaya satu hal di sini. Saya percaya bahwa tidak pernah ada orang yang benar-benar jahat. Tidak ada orang yang dilahirkan jahat. Tidak ada orang yang dilahirkan jadi homo. Yang ada orang sampai jahat. No. Jahat itu hasil dari luka-luka batin yang mendalam. Kalian tahu tidak? Batin banyak lah. Kalau luka di fisik kita itu kan ada tanda, nak. Ada tanda kan? Kamu punya tanda luka tidak? Dari kecil jatuh macam-macam. Pada potong segala macam. Ini mah salah satu. Kamu ada wah, kamu tahu luar biasa kan? Itu luka fisik kan ada tanda kan? Bagaimana dengan luka di batin? Kenakalan yang mengerikan, pilihan-pilihan hasrat yang salah. Itu hasil dari luka batin. Maka orang-orang terluka itu harus ditolong sembuhkan lukanya, bukan benarkan kesalahannya. Tapi ketika kau bilang kawan lu ini salah, ada orang yang terima salah pendekatan kali. Jangan langsung dari penghakiman, kawan lu salah. Ya ampun, langsung kabur lah. Langsung menghakimi itu ya. Langsung menghakimi. Tapi beberapa juga ada yang pernah membahas bahwa dia sudah mencoba untuk dia dengan yang melawan jenis, tapi dia sudah pernah menemukan yang cocok, nyaman. Dia sudah pernah menemukan sesuatu yang sama dengan orang yang sama jenis. Jadi saya juga dulu tidak cocok, merasa tidak cocok pakai jam tangan. Tapi saya berjuang karena saya butuh jam tangan. Jadi saya berjuang untuk menyukai. Sekarang saya sangat suka jam tangan. Bagaimana kamu kontrol kamu pikiran? Bilang pada dia. Bagaimana dia mengarahkan dia pikiran? Yang paling sulit adalah mengontrol pikiran. Tapi kita harus menang atas diri kita sendiri. Dan pahlawan yang benar, orang yang hebat adalah orang yang menang atas keinginannya sendiri. Supaya jangan sampai dia membenarkan ketidakmampuan dia kontrol di pikiran. Lalu itu menjadi pembenaran bikin dosa, enak aja. Salah lalu kemudian cari pembenaran. Oh, berarti kalau begitu katong susah omong gitu. Kalau dia punya kawan gitu, suruh dia nonton saya di podcast. Iya, betul. Karena kalau saya omong kayaknya dia sudah percaya ya. Ya, cerita orang beda-beda ya, sampai orang kemudian banyak cerita di balik itu. Tapi dia sudah bisa bagi ke orang lain, akhirnya dia begitu. Dan kalau beta lihat orang yang LGBT itu karena kebiasaan yang banci dong gitu. Sorry beta, banci dong tuh. Beta rasa minta maaf tapi son semua. Iya, son semua. Tapi beta lihat son semua, tapi berarti ada toh, Fred? Ada begitu. Iya, karena tapi bukan berarti katong menjudge bahwa semua orang yang begitu diakui. Iya, son semua, tapi ada lah begitu. Kalau barangkali ada, mungkin. Iya, maksud tahu barangkali ada gitu. Tapi kalau dari Mama lihat sendiri, kalau anak-anak muda yang dong punya kelakuan mengarah berbeda dengan dong jenis kelamin karena maksudnya lebih gemulai. Lebih gemulai itu mah. Itu pengkelasan juga, kata siapa perempuan harus mulai, laki-laki harus keras gitu. Itu kan pembentukan budaya sosial. Ya beda lah, gemulai dengan homo kan beda, orientasi kan beda. Justru sekarang kan yang jago-jago gym itu kan ternyata dia homoseksual kan. Six pack tuh bahaya. Nah lihat kata mama yang bulat. Mending yang buncit, six pack tuh bahaya. Aduh. Beta juga gitu. Kamu six pack ya? Sorry. Oh tidak. Dia one pack mah. One pack. Biar lebih nyaman kalau kita. Ketemu waktu seberapa ya teman-teman? Ketemu waktu seberapa? Jalan berapa ya? 29 sampai 30. 30. Iya, berarti sebanyak juga sebenarnya yang ketemu tadi main. Apa lagi? Apa lagi? Pertanyaannya untuk mendiskusikan. Kayaknya ketong takut mah biasanya kalau agak kelamaan orang sampai nonton begitu. Tapi beda yakin ini kali karena yang Mama ini yang cantik orang nonton. Oh saya cantik, terima kasih sayang. Saya kata ada topik lagi yang akan dibahas, tapi mungkin akan dibahas di episode berikut lagi dengan nama lagi. Karena mungkin ada beberapa hal-hal yang
kalau diskusi di hari pun akan panjang. Jadi katong keep untuk nanti berikut. Tapi kalau katong undang mama oh dengan senang hati. Cukup dibayar dengan aku satu. Aduh. So happy kok dengan aku. Sebelum katong tutup mungkin mau ada sesuatu yang disampaikan soal LGBT dari mak pandangan sendiri yang mungkin tadi katong sempat bahas. 1000 kali semua laki-laki menjadi atau perempuan, semua orang menjadi bergeser orientasinya dari hetero menjadi homoseksual, itu tetap salah tetap salah tidak akan pernah bisa menjadi benar hanya karena banyak orang melakukannya. Jadi kita harus dengan tegas mengatakan bahwa itu salah dan itu dosa, dan orang-orang seperti itu yang mencari pembenaran dia tidak akan dapat tempat di hati Allah. Karena itu dia pun soal bukan tentang bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Orang Kristen pasti memperlakukan orang lain dengan baik. Dia pun soal bagaimana mereka ditolong untuk tahu bahwa itu salah, mereka ditolong untuk berubah, mereka ditolong untuk mengontrol semua keinginan dan kecenderungan dan hasratnya supaya selaras dengan kehendak Allah. Maka dia akan jadi benar. Nah, untuk itu ya kita mesti rangkul mereka lah dalam persekutuan. Jangan sampai justru rangkul lalu mereka membuat kita jatuh soal besar lagi. Jadi bagi kalian ya anak-anak muda, mama yakin kalian anak-anak muda yang hebat dan beriman. Jadi bentengi diri supaya jangan jatuh. Sayang, homoseksual, lesbian, gay, lesbian, biseksual, transgender, itu penyakit sosial. Itu penyakit sosial yang sangat menular. Ya sangat menular. Hari ini Kak Icat misalnya, Kak Icat hetero ya. Soalnya kamu harus hetero. Hari ini kamu bisa bilang dengan tegas bahwa kamu hetero. Juga Kak Debbie juga bisa bilang dengan tegas Kak Debbie hetero. Dia tidak tahu besok pengaruhnya gimana. Dia tidak tahu besok tantangan Kak Debbie, Kak Icat seperti apa. Bisa jadi berubah orientasinya. Karena virus ini virus yang ngeri gitu. Penyakit sosial yang ngeri. Karena itu tetap berdiri dalam Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, selalu minta Tuhan kepekaan untuk mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan 1000 kali, sampai kalian mati, kalian tetap hetero, Tuhan tolong kalian tetap hetero, tapi prinsipnya adalah bagaimana tetap menjaga hidup, menjaga pikiran, menjaga kecenderungan, menjaga tubuh tetap kudus di dalam Tuhan. Karena seks itu, perzinahan itu dilakukan di dalam tubuh kita. Dia menjadi dosa yang mengerikan karena di dalam tubuh kita. Yang jadi soal adalah roh Allah ada dalam kita. Kita bait Allah. Nah, orang yang berbuat dosa dalam dirinya itu mengusir roh Allah dari dirinya. Dan dia tidak akan layak bagi tempat kediaman roh Allah. Maka kalau dia tidak layak untuk tempat kediaman roh Allah, jangan harap dia peka mendengar kebenaran. Dia hanya akan mendengar kesesatan, tipu daya, muslihat, dan si iblis. Karena itu dekat selalu dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Maka hidup pasti aman. Siap Mak, terima kasih banyak Mama. Sama-sama. Kapan lagi diundang? Dalam waktu dekat pasti. SNS pasti. Karena ada banyak hal yang iya, tanya. bagus nih. Iya. Terima kasih banyak Mak. Mama, Ketong betul-betul tunggu nanti Mama di sini. Kalau Ketong undang, tolong Mama jangan tolong. Oh iya. Terima kasih banyak Mak. Salam. Salam. Tuhan berkati. Amin. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan
sebut dan sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati ini. Kemana kami harus pergi? Kekuatan pun kami tak miliki. Kami sebut dan sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari